berhikmat dalam keseharian hidup. Refleksi pagi 1636. Apa hal yang perlu diperhatikan dalam relasi antar tetangga? Dengarkan nasihat dari Amsal 25 ayat 17. Janganlah terlalu sering datang ke rumah tetanggamu, nanti ia bosan lalu membencimu. Saudara-saudara, membina hubungan yang baik antar tetangga adalah hal yang baik, yang sering dilakukan dengan cara saling berkunjung. Hanya saja, Amsal menasihatkan supaya kunjungan tidak dilakukan terlalu sering. Mengapa demikian? Kunjungan yang dilakukan terlalu sering tanpa memperhatikan kepentingan dari orang yang dikunjungi bisa merupakan tindakan egois yang justru akan mengganggu dan menjengkelkan. Seseorang sudah seharusnya memperhatikan kepentingan orang lain dan tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri saja, seperti yang diajarkan Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 4. Saudara-saudara, sikap memperhatikan kepentingan diri sendiri saja adalah sikap yang harus dihindari, misalnya saja dalam hal berkunjung. Bila suatu kunjungan dilakukan dengan sungguh memikirkan kepentingan dari orang yang dikunjungi, tentu kunjungan seperti itu akan dihargai dan dinantikan. Hanya saja, bila kunjungan dilakukan terlalu sering, tak tahu waktu, dan tanpa peduli kepentingan orang lain, maka kunjungan itu bukanlah wujud kasih kita kepada sesama. Kunjungan yang seperti itu akhirnya justru akan membosankan dan menjengkelkan. Oleh sebab itu, marilah kita membangun kepekaan akan kepentingan orang lain yang dilandasi oleh kasih. Janganlah kita berlaku seenaknya terhadap orang lain yang justru akan menjadi batu sandungan. Marilah kita berhikmat dalam keseharian hidup. Menghindari tuduhan palsu. Refleksi pagi 1637. Apa gambaran Amsal tentang orang yang bersaksi dusta atau membuat tuduhan palsu? Amsal 25 ayat 18 memberikan gambarannya. Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada atau pedang atau panah yang tajam. Saudara-saudara, dalam peperangan di zaman dulu, gada, pedang, dan panah adalah jenis persenjataan yang digunakan untuk melukai, bahkan membunuh. Seperti halnya senjata yang bisa mematikan itu, demikian pula kesaksian dusta atau tuduhan palsu yang disampaikan kepada orang lain. Melakukan hal tercela ini pastilah tidak dikenan Tuhan, karena kesaksian dusta atau tuduhan palsu terhadap sesama adalah melawan prinsip keadilan. Perintah Tuhan di Ulangan 16 ayat 19 sangatlah jelas bahwa keadilan tidaklah boleh dilecehkan dengan memutarbalikkannya. Saudara-saudara, di kisah kebun anggur Nabot di 1 Raja-Raja 21 diceritakan bagaimana Raja Ahab atas usul Ratu Isabel menyuruh orang untuk bersaksi dusta terhadap Nabot dan kemudian membunuhnya demi menguasai kebun anggur Nabot. Perbuatan ini benar-benar perbuatan yang tercela di mata Tuhan. Ketidakadilan karena kesaksian dusta juga terjadi pada pengadilan Yesus Kristus di hadapan Pilatus. Bahkan di Lukas 23 ayat 23 diceritakan bahwa para penuduh palsu itu akhirnya menang karena teriak mereka, sehingga Pilatus menyetujui untuk penyaliban Yesus. Oleh sebab itu, marilah kita hindarkan diri kita
dari segala kesaksian dusta dan tuduhan palsu dengan kita sungguh mendoakan, mengkaji, dan memikirkan dengan seksama setiap perkara dan senantiasa berupaya berkata-kata benar. Tetap setia dan dapat dipercaya. Refleksi pagi 1638. Bagaimana gambaran Amsal tentang seseorang yang sama sekali tidak dapat dipercaya, apalagi di masa kesusahan? Mari lihat gambarannya di Amsal 25 ayat 19. Mempercayai pengkhianat pada masa kesusahan adalah seperti mengunyah dengan gigi yang goyang atau berjalan dengan kaki yang timpang. Saudara-saudara, mengunyah dengan gigi goyang atau berjalan dengan kaki timpang adalah sebuah gambaran tentang reliabilitas atau keandalan. Percaya pada seseorang yang tidak dapat dipercaya jelaslah tindakan yang bodoh. Orang seperti itu jelas tidak dapat diandalkan, apalagi di masa sulit, karena bila ia diharapkan dapat membantu, ia kemudian justru akan berkhianat. Tidak demikian dengan orang yang setia dan dapat dipercaya. Di masa sulit ataupun di masa senang, ia akan tetap dapat diandalkan. Saudara-saudara, kisah di Kejadian tentang Yusuf di Mesir telah memberikan kita contoh orang yang setia, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan. Baik sewaktu ia masih menderita di penjara, maupun sewaktu ia sudah menjadi raja muda di Mesir, Yusuf tetap konsisten hidup di dalam takut akan Tuhan. Inilah teladan yang seharusnya diikuti oleh setiap orang percaya di segala situasi. Hanya saja, dalam kenyataannya, sering kita menyerah di masa sulit atau lupa diri di masa senang. Ini tentu hal yang harus dihindari. Karenanya, marilah kita belajar untuk terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan dan belajar setia dalam melakukan tanggung jawab kita. Marilah kita terus bersandar pada Tuhan dan selalu berharap pada pertolongan Roh Kudus. Ayo belajar menjadi orang yang setia dan dapat dipercaya.